Oke, selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama gue Gilang Baskara. Podcast dimana gue membicarakan soal hal apapun yang ada di otak gue biar lega. Ini untuk episode Kamis tanggal 30 Mei 2019 yang direkam baru hari Kamis. Tidak usah protes telat, tinggal gratis juga, nggak bantuin apa-apa, nggak usah protes, santai aja. Namanya juga belum sempet bikin kemarin-kemarin. Sudah mau selesai puasa. Bulan puasa selalu gitu ya, kayak pas dateng kayak nggak kerasa udah mau puasa lagi. Tahu-tahu udah, nggak kerasa bulan puasa udah mau kelar aja. Nggak mau kiamat bentar lagi kok, tenang aja, waktu kan udah makin terasa cepat. Jadi ya banyak-banyak berbuat baik. Karena kan kalau kata film kiamat sudah dekat dulu, karena kiamat nggak mungkin makin jauh, pasti makin dekat. Jadi ya emang bentar lagi aja udah bilang kiamat, karena tidak mungkin semakin jauh dia. Gimana puasanya, lancar? Ya basa-basi tai. Gimana, lancar kah puasanya? Wow, ya semoga amal ibadahnya diterima semua di bulan puasa ini. Gue puasa itu ibadah yang menurut gue paling gampang sih, karena kalau bagi gue nih ya, karena kan tinggal nahan makan minum doang, nahan nafsu birahi terutama, terus makan minum udah gitu. Kalau sholat kan masih harus meluangkan waktu kayak 5 kali sehari, baca Quran segala macam gitu ya kalau di Islam. Kalau sholat ya kadang gue masih bolong-bolong, tapi kalau puasa tuh gue udah nggak bisa inget kapan terakhir kali gue puasa tuh batal sengaja. Pokoknya yang gue nggak full gitu puasanya. Terakhir karena 2007 gue inget awal kuliah, 2008 awal kuliah, terus awal ngekos sakit, akhirnya gue puasa cuma 3 hari kalau nggak salah selama sebulan itu. Tapi karena sakit gitu. Selebihnya menurut gue puasa gampang gitu. Gue udah puasa full kayaknya dari SD kali. Gue agak lupa juga sih. Kayaknya dari SD terus ya biasa lah SD. Dari SD aja teman-teman gue juga suka banyak yang cabut. Dulu kan di Kemang, dulu di Al Azhar sebelahnya ada Kemcik. Kayak cabut buat beli minuman gitu. SMP juga banyak yang sekarang suka ke warung pas pulang beli minum. SMA ada kayak lupa, kayaknya ada juga sih. Kalau kuliah ya jelas banyak gitu yang memang, apalagi kan gue kuliah di kampus Katolik yang emang tidak puasa dan yang memang tidak emang bukan Islam atau yang emang nggak puasa gitu. Makanya kadang gue tuh pas kuliah sudah mulai heran kayak banyak ternyata orang yang nggak kuat puasa gitu. Maksudnya gue bukannya paling jago dalam puasa, cuma karena gue udah puasa dari kecil gitu, gue kayak heran aja ngeliat kalau ditanya puasa nggak, lah puasa masa sih gitu. Emang kenapa gitu, puasa kayaknya biasa aja deh. Udah batal berapa ya? Belum lah, gue bilang. Ya kan emang kenapa mesti batal gitu, kayaknya karena puasa tuh gampang menurut gue ya gitu. Jadi gue masih suka heran sampai sekarang sih. Cuma sekarang kayak udah, oh ya udah sih, emang berarti emang nggak semua orang sama aja kayak gue. Mungkin kalau gue misalnya ada yang nggak sholat gitu, terus ada orang yang sering sholat, lihat gue kok nggak sholat sih lang gitu. Kalau gue lupa atau apa gitu, bolong-bolong sholatnya, sama aja dengan kayak gitu sebenarnya. Cuma gue kadang masih heran aja karena kayaknya gampang gitu. Temen gue ada yang kalau puasa waktu kuliah lucu banget dia, cowok, dia puasa setiap hari setengah hari. Dia cuma jam 12 buka ke kantin, jam 12 buka ke kantin. Terus dia bilangnya jadi kalau di total ya sama aja gue puasa 15 hari. Ya juga sih. Bener juga. Ada yang kadang-kadang doang gitu, kalau lagi capek banget, aus banget, akhirnya batal. Jadi nggak banyak, paling dalam sebulan seminggu nggak puasanya gitu. Kebanyakan sih teman-teman gue yang gampang batal tuh yang ngerokok sih kebanyakan. Iya, kebanyakan yang ngerokok sih, nggak tahan nggak ngerokoknya kayaknya. Sama ya udah itu, sama ausnya gue sih biasa aja sih. Justru puasa malah nggak bikin gue lapar sih. Maksudnya pas maghrib gitu batalin minum atau makan apa, udah gitu makan nasinya biasanya pengen ntar aja, gue nggak pengen langsung pengen makan semua.
biasa aja. Ya beda-beda kali tiap orang ya begitulah. Gue sebenarnya juga nggak tahu sih hari minggu ini nih yang pengen dibahas banget apa gitu. Gue bahas yang lagi baru-baru kejadian aja lah ya. Poster Gundala yang baru udah keluar. Wow, gue very excited, keren banget. Gue nggak kebayang, dari trailernya aja udah keren banget kan nih. Joko Anwar emang luar biasa sih. Gue sangat menunggu. Gue udah punya poster yang lamanya, yang pertama yang kayaknya cuma teaser, cuma topengnya dari deket. Waktu itu beli pas di reveal trailernya kan, gue beli sama kaosnya. Terus udah ada poster yang baru, gue juga sangat menunggu dijual posternya. Kalau udah ada akan gue beli pasti. Gue emang ini sih ekspektasi tinggi sih. Gue juga nggak tahu akan sebagus apa kan sebenarnya. Cuma gue seneng aja ada yang berani bikin film superhero, banyak action, banyak special effect. Dan kalau dari trailer sih special effectnya oke, kostumnya juga oke. Lalu akan jadi universe, apa nama universe-nya? Jagat Bumi Langit apa ya? Lupa gue. Kalau nggak salah Bumi Langit itu nama yang megang license tokoh-tokohnya kayak Marvel-nya lah gitu. Karena kan katanya kan lanjutannya bakal ada si Buta, Timo kalau nggak salah yang bikin tuh, yang akan bikin. Ada si Buta, terus ada yang lain-lain, akan ada Godam dan macam-macam yang gue bahkan tidak hafal nama-namanya. Jadi itu sangat ditunggu apa namanya, Gundala Putra Petir. Lalu apalagi kemarin, oh ya superhero, gue jadi kemarin baca berita, mungkin kalian ada yang baca juga, coklat Superman, wafer Superman memenangkan di sidang melawan DC Comics di Surabaya, menang kalau nggak salah. Gokil. Masalahnya wafer Superman itu udah dari lama banget, dari gua kecil kali itu. Wafer Superman udah bentuknya beda-beda, apa udah yang ada yang panjang, ada yang agak pendek. Sekarang pun namanya jadi, kayaknya sekarang jadi wafer Superstar deh. Apa masih ada yang Superman ya? Nggak tahu, udah gue lupa. Pokoknya gue belum baca berita detailnya sih, tapi gue ada satu artikel yang baca, intinya adalah kayaknya DC-nya ngajuin ini kan, copyright gitulah. Tapi tidak dikabulkan karena kalau nggak salah DC itu tidak ada niat untuk membuat nama superhero-nya menjadi produk makanan gitu. Tapi kalau si Wafer ini kan udah duluan membuat nama Superman menjadi makanan. Luar biasa sekali ya. Jadinya dia bisa menang gitu, memakai nama Superman. Tapi emang IP gitu, intellectual property itu emang suatu hal yang ribet sih. Kalau ada yang udah nonton film McDonald's tuh, si yang main, siapa namanya, yang main Birdman, yang jadi Vulture, si Michael Keaton tuh, aduh judulnya apa ya, yang cerita soal McDonald's tuh gimana kebentuknya gitu, gimana dia jadi founder padahal dia bukan yang bikin McDonald's yang asli. Itu tuh lu bingung gitu di film itu, lu pengen si adik sama siapa McDonald's tuh pengen kasihan sama mereka, atau lu pengen kasihan sama Michael Keaton. Tapi Michael Keaton tuh nggak jahat sebenarnya, tapi dibilang jahat tapi dibilang nggak jahat juga. Jadi intinya adalah dia, jadi kalau si adik kakak McDonald's ini nih yang passionate sama bikin burger, passionate jualan cepet, passionate sama fast food. Si orang satu lagi ini adalah yang jago bisnisnya gitu. Jadi gimana pergulatan antara passion dan bisnis gitulah. Sama seperti kayaknya yang udah gue omongin yang di episode John Mayer kan, dimana mungkin John Mayer atau musisi lah, seniman tuh kan pengennya berkarya aja. Tapi seperti yang ada di podcastnya Panji ya, berkarya dan menjual karya adalah dua hal yang berbeda gitu. Butuh dua ilmu yang berbeda. Lu bisa bikin apapun tapi belum tentu lu bisa jual itu. Makanya kadang butuh manajer segala macam. Nah kalau ini ya kayak gitu. Jadi dia yang pengen ngejual McD-nya, kalau yang satu pengen berkarya dengan bikin burger, bikin fast food gitu-gitunya gitu. Dua yang berseberangan sampai akhirnya yang menang nama atas nama McDonald's tuh malah si orang bisnisnya, si Michael Keaton. Karena yang dua itu emang nggak mengerti soal itu. Itulah dimana pentingnya IP, intellectual property gitu.
Karena kan kayak kalau kasus di stand up tuh, kalau kalian yang ngikutin stand up tahu soal open mic yang di patenkan, bukan, kalau katanya kalau bukan produk tuh bukan nggak bisa dipatenin, apa namanya, di hak ciptakan kali ya, oleh Ramon Papana. Jadi nggak boleh ada yang pakai kata open mic lagi untuk itu, komunitas-komunitas, kecuali minta izin ke dia. Ya kayak gitu, kayak yang dilakukan sempet rame sama MLI kan, mau mengpatenkan, menghak ciptakan kata-kata roasting itu. Jadi IP itu suatu yang ribet gitu. Jadi mungkin harusnya DC dari dulu pas pertama kali daftarin nama superhero-nya Superman gitu kan. Ini nama Superman ini akan gue jadikan komik, merchandise, film, buku, apa segala macam. Mungkin dia lupa makanan di situ. Jadi di situ dia bisa menang wafer Superman. Mungkin ya, gue nggak paham juga. Tapi ya bisa begitu. Dan ini yang sedang komunitas Stand Up Indo lakukan, yang akan coba lakukan. Kami akan menjadikan Stand Up Indo sebuah badan hukum, paling nggak bernaung di bawah sebagai badan hukum resmi gitu. Biar kalau ada apa-apa bisa aman, bisa jelas lah. Akan dijadikan PT mungkin, dan akan daftarkan gitu nama Stand Up Indo, biar jadi lebih bagus lah. Ini sudah tahun ke-8, harusnya bisa berkembang dengan lebih besar lagi gitu. Dan Stand Up Indo akan banyak, insya Allah nanti akan ada banyak produknya. Maksudnya kayak tentu akan ada merchandise, akan YouTube-nya dibangun lagi, terus podcast. Tunggu saja, akan ada podcast Stand Up Indo, dan mungkin akan mendengar suara saya lagi di sana. Jadi silakan ditunggu podcast Stand Up Indo. Kayaknya belum bisa di-subscribe karena belum ada kontennya. Tapi akunnya sih udah ada. Jadi siap-siap aja. Itu sih, gue baca beritanya lucu aja tuh, si Superman kok bisa menang gitu. Lawan DC loh, DC Comics dilawan dia, DC-nya yang kalah. Mungkin ngeliat itu kayaknya Marvel udah harus segera mematenkan nama-nama superhero-nya menjadi nama-nama makanan juga. Atau mungkin gue akan bikin wafer Green Lantern mungkin, atau coklat Spider-Man, karena kayaknya belum di patenkan oleh Marvel, entahlah. Apalagi yang terjadi minggu-minggu ini ya sama gue. Teman dekat gue pas kuliah di Bandung ada yang baru saja pergi untuk S2 di Melbourne. Mantap sekali. Dan gue selalu seneng dengan pencapaian teman-teman gue dalam bentuk apapun sih. Maksud gue, dua-duanya, maksudnya gini, dua-dua tuh maksudnya dalam bidang akademik maupun non akademik gitu. Tunggu dulu, bayar tol. Gue seneng kalau dapat kabar temen gue ada yang S2 ke luar negeri. Gue seneng ngelihat ada temen gue yang jadi fotografer terus jadi terkenal. Gue seneng. Temen gue yang bikin karya apa, gue seneng. Temen gue yang sekolah lagi. Temen gue yang bikin paper atau masuk artikelnya di koran, gue seneng juga liatnya. Maksudnya kayaknya udah nggak ini lagi lah, bukan masanya lagi cuma yang pinter di akademis itu, yang dalam tanda petik itu pinter beneran gitu. Sudah saatnya semua pencapaian tuh macam-macam gitu bentuknya, nggak perlu dibeda-bedain lagi kayak yang sampai kuliah sampai S3 bagus, yang nggak kuliah sampai S3 juga ya kagak apa-apa juga, yang berkaryanya prestasinya bukan di akademis ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kayak masih ada orang-orang yang memandang remeh yang tidak akademik gitu, kayak masih
pikirannya masih norak sekali. Jikalau semua orang akademis, Anda tidak ada penyanyi, tidak ada akademis yang mengejar jadi penyanyi, Anda nonton apa di TV, hiburan apa di kafe, denger apa di mobil gitu. Jadi sama-sama aja semua lah, tidak usah merasa yang paling bagus, tidak boleh merasa paling benar. Itu lagi, balik lagi bahasannya. Gue jadi inget tiba-tiba, ini omongan gue random banget dari tadi ya, bodo amat lah. Gue lagi berapa hari ini lagi dengerin podcast 30 Days of Lunch, bikinan Indonesia itu, bikinannya Syega Rio sama Felixandro namanya, Felixandro kalau nggak salah. Itu jadi tiap episode ada tamu-tamunya, terus ada bahas ya macam-macam sih, kayak ada yang tamunya magician dan card designer, anjing keren banget tuh. Dia ngedesain kartu remi kerjaannya. Ada yang kolektor jam-jam vintage, jam-jam yang dari tahun 40-an, tahun 50-an gitu, jam tangan. Bahkan ada yang kayak cuma 20 biji di dunia, keren. Ada yang bahas investasi. Gue belum denger semua sih. Jadi kalau nggak salah episode-nya baru sampai 23 kalau nggak salah. Dan itu kan makanya dijudul 30 Days of Lunch. Jadi ceritanya mereka sambil makan siang ngobrolnya, dan akan ada sampai episode 30. Akan ada sampai episode 30, tapi sekarang baru 23. Begitu ceritanya. Nggak tahu deh kalau udah 30 masa udah selesai, nggak ada lagi podcastnya. Entahlah. Pokoknya itulah 30 Days of Lunch. Itu oke banget, silahkan dicari di Spotify atau di platform-platform lain, kayaknya ada deh. Dan tentu saja, apa yang mau gue bahas tadi ya? Oh iya, rusuh Jakarta gokil. Aduh, gue pusing sih liatnya. Walaupun gue tinggal di Jakarta Selatan yang tidak terasa apapun gitu, hidup business as usual, tidak terjadi apa-apa, tapi gue ngeliatnya sedih sih, kayak aduh apaan sih gitu. Apalagi karena gue yakin yang masa perusuh dan pendemonya beda gitu. Kalau dari gue yang udah gue baca dari berbagai artikel, gue lihat dari berbagai video, gue lihat dari foto-foto segala macam, perusuh dan yang demo siang tuh beda. Karena yang demo siang itu ya benar-benar aksi damai, nggak ada yang terjadi. Yang siang baik-baik aja gitu, mereka bubar-bubar, sholat rame-rame. Yang kayak tai yang malam, yang rusuh, yang emang kayaknya kalau yang siang kayaknya emang misalnya tujuannya mereka nggak terima dengan Bawaslu, itu yang mereka protes. Mereka protes dengan pemilunya, itu yang mereka protes, udah bukan pengen rusuhnya kayaknya sih. Kalau yang malam tuh emang kayaknya emang rusuh aja gitu. Kayak orang yang ngeliat ada maling digebukin datang ngasih satu tonjokan udah pergi lagi gitu, kayak emang pengen rame rusuh, emang pengen rusuhnya itu. Karena ada yang baik-baik aja kok, emang murni protes gitu. Walaupun ya gue nggak tahu sih, tapi yang gue pahami dari dulu, politik jangan dibawa pakai hati, politik jangan baper, jangan dibawa pakai perasaan. Lu tahu dulu Prabowo sama Jokowi pernah di satu kubu, Prabowo Ahok pernah di satu kubu, Anies Jokowi pernah di satu kubu, Megawati Prabowo pernah di satu kubu gitu. Semua tentang kepentingannya dan kepentingan saat ini. Kepentingan saat ini si A dan B harus bermusuhan. Tapi kepentingan di masa 4 tahun lagi, 3 tahun lagi, mungkin si A dan B harus temenan. Why not? Namanya juga politik, bro. Please, lu boleh suka junjungan lu boleh benci lawan yang politik lu, tapi nggak ada yang abadi, men. Benci jangan terlalu benci, menyanjung jangan terlalu menyanjung. Nanti lu pusing sendiri kalau ternyata di 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, loh kok si ini berdua temenan? Ya elunya, memang mereka dari dulu juga temenan. Lu kan cuma lihat yang di TV, yang mereka debat, yang mereka saling ngejek di berita. Emang di belakangnya lu lihat 24 jam kegiatan mereka? Emang mereka, hey guys, ikutin gue 24 jam yuk, gue hari ini mau nyinyirin oposisi gue nih? Kan kagak, bro. Jangan, maksudnya pemilu udah berapa kali, sarjana banyak, orang baca-bacaan banyak, masa masih kemakan sih sama politikus yang begitu, sama politik masih kemakan gitu. Tenang aja, tenang.
nggak ada yang abadi men, gue yakinin. Sekarang lu tinggal track ke belakang deh, lihat siapa yang dulunya temenan, siapa yang sekarang musuhan, siapa yang dulunya musuhan, siapa yang sekarang temenan, lu lihat banyak. Terus pasti masa lu nggak heran lihat itu, kok ini temenan, apa yang diperjuangkan ini, apakah gue terlalu bener ini rakyatnya berantem, yang di atas mah slow aja, semuanya slow aja bro, berteman semua. Yang kelihatan yang kenapa kita orang Indonesia, nggak orang Indonesia sih, kebanyakan ntar orang Indonesia, tidak semua orang Indonesia begitu, bener sih, karena gue juga tidak mau dibilang rakyat ini merusuh atas karena rakyat tidak puas. Gue rakyat, gue baik-baik aja. Jadi kebanyakan masih ada, jangan kebanyakan, berarti masih ada orang Indonesia yang kemakan dengan hal-hal seperti itu. Why? Please, why? Aku ingin tahu kenapa Anda masih kemakan oleh hal-hal semacam itu. Harusnya enggak lagi lah. Apalagi, gue kemarin gue tweet juga sih, mungkin kalau yang follow Twitter gue di @gilbas gitu, dia mungkin tahu. Gue nge-tweet, oke lah kalau misalkan yang kena itu kan banyak yang sarjana, yang pendidikan tinggi, dosen apa segala macam. Gue nggak nyangka orang dekat gue kena juga, kemakan hoax juga gitu, kemakan hoax. Jadi ada teman kampus gue satu angkatan, tapi gue kenal, tapi bukan temen dekat gitu, tapi satu angkatan di HI Parahyangan gitu. Dia ngepost soal yang katanya ada polisi dari Tiongkok diimpor untuk jadi yang pakai masker Brimob itu. Fuck, come on, dari baca beritanya aja udah jelas itu. Aduh, tai lah gue. Dan anjing, gue gemes banget sih sama ini. Itu teman-teman kampus gue yang masih main Twitter bisa dihitung jari lah, udah pada banyak yang ninggalin. Tiba-tiba Twitter HI angkatan gue tuh rame lagi karena ngomongin that one particular person gitu. Karena dia kayak gitu. Masa sih Anda mengira ada polisi dari Tiongkok mahal-mahal diimpor untuk menjaga kerusuhan? Masa sih? Jackie Chan diimpor? Police Story? Enggak dong. Astaga. Dan dia juga kuliah di Parahyangan yang isinya halo Unpar, Parerem, Matana Parerem, pada merem, banyak Cina di kampus gua, dan teman-teman angkatan juga banyak Cina. Dan teman gue tuh ada yang mengkonfront teman gue yang lain, ada banyak yang mengkonfront, dan katanya tuh dia jadi omongan di 3 kampus lah, nggak cuma di kampus gue doang, kayak di Unpad diomongin, di Maranatha diomongin. Karena nggak nyangka aja gitu lulusan dari Unpar kayak gitu. Dan ada teman gue yang emang deket dulunya, konfrontasi langsung gitu di DM gitu, nanya lu kenapa gitu. Dan dia alasannya adalah dia seperti khasnya orang-orang kemakan hoax lain, tidak mau, iya sorry gue salah, no, pasti hanya mengelak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Dan dia elakannya, enggak, gue bukannya rasis, gue tidak menyinggung ras atau etnis, gue tidak, lu tahu kan temen gue banyak yang dari ras macam-macam, gue nggak menyinggung ras atau etnis, tapi gue menyinggung negaranya, Tiongkoknya. Kenapa polisi mesti dikirim impor dari Tiongkok? Kami bertanya kenapa Anda percaya? Dengan lu lihat ada polisi matanya sipit dan lu bilang dia dari Tiongkok, apakah itu tidak sama saja dengan rasis nggak sih? Aku tidak mengerti apa yang dia maksud dengan gue tidak menuju ke ras tapi ke negara. Lu belum pernah ke mana gitu, pelosok, atau lu nggak punya temen lu yang orang Indonesia tulen yang matanya sipit? Banyak teman gue yang matanya sipit tapi nggak Cina. Banyak teman gue yang Cina matanya belok, matanya nggak sipit-sipit amat, ada punya kelopak mata, ada juga. Why man? Why? Dan gue setuju banget ada yang nge-tweet gitu, kayak ini yang harus tanggung jawab nih bukan cuma satu kubu. Kalau dalam hal ini presiden ya, bukan partai. Nggak cuma satu kubu, dua-duanya harus tanggung jawab. Gue setuju banget gitu, karena
walaupun kelihatannya hanya satu yang memainkan agama gitu, yang kesannya memakai agama di segala lini masa kehidupan kampanyenya, tapi kan kubu yang lain memang tidak memakai istilah agama juga. Misalkan di kubu Prabowo mereka bilang mereka adalah hasil dari ijtima ulama, ijtima nggak tahu gue, ijtima ulama. Gue juga baru dengar di umur gue yang segini sekarang ini nih, setahun terakhir gue baru dengar istilah ijtima ulama ya. Tapi Pak Jokowi dan Ma'ruf Aminnya kan kiai, ketua MUI dulu, berarti kan memakai agama juga dong, sama, cuma bukan kadarnya sih, penempatannya beda-beda, tapi dua-duanya sama memakai isu agama dalam kampanyenya. Jadi dua-duanya harus bertanggung jawab. Gue nggak tahu mana yang harus bertanggung jawab lebih besar. Yang pasti kejadian kemarin tuh kayak tai. Gue liatnya, gue sebel banget liatnya. Gue sebagai orang Muslim, malu gue liatnya. Bukan malu karena rusuhnya gue, tapi kan perusuhnya bukan orang Muslim semua. Iya, memang. Tapi sejauh ini yang gue tahu, Allahu Akbar, kalau ada yang syahadat, ada yang sholawatan di antara perusuh, yang saya tahu itu agama Islam. Tidak pernah saya punya teman Kristen sholawat, tidak. Gitu sih. Karena gue lihat perusuhnya ada yang pakai peci, apakah gue menyangka dia orang Buddha? Tidak. Memang tidak semua orang Islam. Tidak semua orang Islam dan tidak semua yang rusuh itu membawa-bawa nama Islam, karena mereka rusuh murni untuk Bawaslu. Tapi beda, sorry. Yang merusuh bukan yang Bawaslu, emang pengen rusuh aja. Kebetulan pakai teriak Allahu Akbar. Saya nggak tahu sih. Gue sebel aja sih, gue orang Islam juga tapi gue sebel sih. Gue ngeliat polisi juga kasihan, lihat warga sekitar yang kena kerusuh kasihan gitu. Harusnya nih orang-orang bisa pada di rumah, baik perusuh baik polisi semua tuh bisa di rumah loh, bisa sahur di rumah loh sama keluarga lo, sama teman-teman lo, buka puasa bisa di rumah lo, nggak perlu di jalan lempar-lempar batu lo, pukul-pukulan. Slow man. Yang siang aja bisa damai kok, kenapa lo yang malam rusuh-rusuh? Gue sedih lo liat yang demo sholat, yang polisi sholat juga. Tapi itu yang siang deng, yang malam perusuh gue nggak ngeliat ada video perusuh sholat sih. Orang rusuh sampai sahur. Adalah gue sebel lah pokoknya lah. Gue sih lebih sebel ke, kalau lu mau rusuh aja deh. Lepas segala atribut agama apapun lu. Lepas, taruh di rumah. Lu rusuh dah, ayo dah. Lepas segala atribut pakaian agama, lepas segala ucapan-ucapan yang berbau keagamaan apapun. Lu rusuh, ayo, kagak apa-apa lah. Rusuh lu sampai mati, gue juga gak peduli. Tapi kenapa kemarin banyak yang memakai atribut dan ucapan-ucapan keagamaan gitu, yang gue sebel. Gue jadi inget kasus Mata Najwa yang ke penjaranya Setia Novanto, Nazarudin, Jero Wacik yang penjara di Sukamiskin itu loh, yang kayak tai semua itu tuh orang-orangnya tuh. Hah? Lihat nggak? Pasti kalian nonton dong. Nonton. Itu yang gue sebel sama korupsi. Enggak sih, gue sebel sama negara ini kebanyakan. Iya mungkin berpolitik diatur dalam agama apapun mungkin mengatur cara berpolitik, oke. Tapi kalau semua agama selalu dijadikan tameng kan pasti nggak gitu caranya. Gue bukan ahli dalam berpolitik dan beragama, tapi gue yakin nggak gitu caranya. Kenapa saat lu ketangkap korupsi pakai peci? Kenapa lu saat ketangkap korupsi pakai kerudung? Kan gue sebel liatnya. Sama sebelnya kayak gue liat teroris tapi pakai
Yang kayak gue pernah, yang mana ya, gue di podcast sebelumnya gitu kan, lu pada pakai yang bom Surabaya tuh pada pakai kerudung, bawa anaknya pakai kerudung semua terus ngeledakin diri. Nggak usah, mending lu datang telanjang aja biar gue nggak tahu agama lu apa, gue nggak jadi sebel. Sama kayak yang korupsi gitu, udahlah nggak usah lah sosok nyebut ini bencana. Bencana tuh bencana gempa bumi kita nggak bisa prediksi, banjir itu bencana. Kalau lu korupsi bukan bencana dong. Apakah korupsi harus diperiksa oleh BMKG gitu? BMKG tidak bisa memprediksi akan ada korupsi. Aduh, saya korupsi, saya ditangkap. Korupsi ini adalah bencana bagi saya. Ya emang elunya aja yang korup, anjing. Kenapa ya orang-orang itu ya? Bikin gemes tau. Terus yang iya kayak gitu kan, kalau udah korupsi ditangkap bawa agama. Terus yang di Mata Najwa lihat ya, Setia Novanto fuck, penjaranya itu udah jelas. Udah jelas ngomongin penjaranya sejelek itu. Pas dibuka lagi baca-baca Al-Quran. Itu yang gue seneng tuh. Mbak Nana, pas Setia Novanto habis ngapain? Biasa habis baca-baca Quran. Wow, saya menonton itu, saya sangat percaya. Sudah duduk siap di depan pintu, banana datang dipegang, terus kayak lagi baca-baca biasa. Sehari-hari kegiatannya sehari-hari apa Pak Setia Novanto? Ya baca-baca Quran. Paling olahraga. Ya ampun, sangat percaya. Rakyat Indonesia yang biasa nonton Uya Kuya pasti percaya dengan begitu. Iya biasa nih baca Quran. Kalau ini waduh luar biasa, subhanallah sekali. Koruptor kita di penjara baca Quran. Itu yang gue sebelin. Gak usah, kenapa sih lu mesti bawa-bawa lu lagi melakukan ritual keagamaan gitu, biar kelihatan apa sih? Apalagi kalau bukan untuk mencari simpati yang seagama, ya gak sih? Apapun kan kalau udah dibalut agama gitu, kita kan lebih tinggi solidaritas keagamaan ya gitu kadang-kadang. Terus lu jadi wow, Setia Novanto aja baca Quran di penjara, wow. Bullshit man, itu nggak mungkin. Terus juga Nazarudin pas Najwa masuk baru pakai gamis, ingat gue pakai gamis, terus lagi beresin sejadah habis sholat. Mana ya biasa habis sholat nih. Mungkin beliau habis sholat beneran ya, tapi kalau gue husnuzon nih, mencoba husnuzon, lagi habis sholat beneran bisa jadi. Tapi kalau selnya sejelek itu gue nggak percaya. Selnya busuk gue tidak percaya. Tapi kalau habis sholat bisa jadi habis sholat. Cuma yang aku ingin membicarakan adalah timing. Mengapa bisa pas sekali Najwa masuk beliau habis sholat banget. Seperti dengan Pak Novanto habis baca Quran banget, masih dipegang di tangan bukunya. Sebenarnya gue lupa sih Quran atau buku, pokoknya buku-buku Islami lah gue ingat. Baru dipegang. Gue ngebayangin mungkin Nazarudin kalau beliau tidak lagi habis sholat beneran, yang megang sejadah terus nungguin di belakang pintu. Aduh, buka dong Nana, cepet Nana buka. Mbak Nana ini lagi beresin gitu. Jadi pas banget, ya ampun Mbak Nana, iya nih biasa habis sholat bla 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 bla. Tak lain dan tak bukan untuk menarik simpati dong orang-orang yang ya Allah, orang-orang yang biasa percaya nonton termehek-mehek pasti lihatnya ya Allah itu subhanallah Nazarudin di penjara masih akhlaknya bagus, rajin sholat, ya ampun pasti tidak mungkin dia korupsi, ini pasti ada kesalahan pemerintah, rezim ini salah. Nggak tahu dah, gue sebel banget, sebel gue liatnya gitu. Sebel karena lagi melakukan kegiatan keagamaan, satu. Yang kedua, sebelnya adalah dikira kita, gua dan elu, kita rakyat Indonesia yang menonton Mata Najwa saat itu disangka sebodoh itu untuk percaya kalau itu penjara dia, kalau dia emang penjaranya di situ, kalau mereka memang pas Nana masuk ke pintu
gerejanya mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka kira kita percaya seperti itu. Sebel sih gue diremehin. Lu kalau mau bikin sandiwara tuh yang bisa lebih bagus dikit lah, yang bagusan dikit lah gitu. Lagi tidur kek apa kek, diberesinnya jangan terlalu kelihatan banget. Nggak apa, sejadah taruh aja di kursi gitu biar kelihatan, tapi nggak usah pas banget gitu. Timingnya terlalu pas gitu. Dan kalau gue susah sih untuk kejadian itu, gue pengen husnuzon tuh susah banget gitu. Kayaknya nggak mungkin kepala lapas nggak tahu gitu. Petugas lapas kaget lihat di selnya siapa kemarin tuh ada yang megang duit cash, ada yang bawa laptop, ada yang barangnya oke lah gitu. Kayaknya terus mereka kaget. Kayaknya enggak sih. Masa sih kalian kaget? Emang tidak inspeksi setiap hari ke situ, tahanan bawa apaan aja? Sebel. Sebel gue. Berapa lama nih gue ngomong nih? 36 menit udah nah. Makin sebel. Ntar gue minum dulu. Kesimpulannya adalah dalam politik jangan baper. Jangan baper, tidak ada musuh abadi. Itu udah sering banget diomongin di mana-mana. Tidak ada musuh abadi, tidak ada sahabat abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ingat, kepentingan abadi. Musuh sahabat bisa ganti-ganti politik selama tujuan politiknya tercapai, oke? Jadi lu boleh idolain, gue gak ngelarang lu ngidolain siapapun di hal politik. Gue gak ngelarang lu membenci siapapun di politik, tapi jangan terlalu semuanya. Walaupun di dunia nyata pun gitu, jangan terlalu benci, jangan terlalu sayang, jangan terlalu mengidolakan, oke? Apalagi di politik, di dunia nyata aja jangan, apalagi di politik. Karena politik nggak ada yang abadi, men. Nggak ada yang abadi. Nanti lu thanksin sendiri kalau ternyata ya begini ternyata gitu ya. Jangan ya, please. Kita ini demokrasi yang besar di dunia gitu, salah satu yang terbesar, rakyatnya banyak banget. Harusnya kita bisa lebih dewasa sih, walaupun emang sistem coblos nggak tahu sih, gue juga agak setuju karena bisa nulis langsung, tapi kayak suara siapapun tuh nilainya satu loh, sama loh. Mau lu riset, mau lu sekolah tinggi-tinggi soal politik, mau lu apapun, sama orang yang nggak pernah riset, yang asal coblos, itu suaranya satu loh, sama loh. Jadi entahlah, intinya itu. Gue pengen update apa lagi? Oh ya, gue kemarin bulan April kan gue ngerilis Gilang Baskara Live at Theater Jakarta Special gue tahun 2017 4 November. Penjualannya gue kaget sih, dalam 15 hari kan gue rilis 15 April sampai tanggal 30 April tuh lumayan banyak yang download. Gue humbled sekali, gue seneng banget, gue terima kasih banyak yang udah pada beli. Yang mau beli, penasaran, pengen tahu spesial gue, ada di comika.id namanya websitenya yang dibikinan Panji. Bisa dibeli di situ, digital download, sekitar 1 jam 42 menit. Ada sensornya dan dipotong, mohon maaf karena Indonesia orang-orang lagi nggak asik, gue males ngeluarin unsensor. Dan gue masih ada rencana ngeluarkan box set dengan materi yang sama, tapi juga ada cuplikan yang dari Bandung dan lengkap dengan opener. Box setnya mungkin habis lebaran ya, masih dibikin, belum jadi, masih produksi agak telat. Kayak gitu. Terus ditungguin aja, pokoknya pasti gue akan update selalu tentang box setnya. Ini sebenarnya proyek ego sih, karena gue ngelihat Endang Sukamti bikin box set, terus kayaknya komik nih harusnya ada juga yang bikin box set kayak gini. Karena fisik kan orang udah jarang beli fisik ya, kalau sekalian aja bikin fisik tuh yang bagus gitu, jadikan kenang-kenangan gitu. Terus oh ya, tadi yang kayak gue bilang, Stand Up Indo akan ada podcast Stand Up Indo
Nanti dicari aja tanggal rilis, mungkin bisa dilihat di mana ya kan. Gue juga pasti akan ngupdate di sosmed gue di @gilbas_GILBHAS. Terus apalagi Stand Up Indo mau bikin podcast, tungguin. Udah sih kayaknya itu aja. Thank you very much for listening. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcastku. Ini udah episode ke-8 berarti ya. Udah 2 bulan gue, ya ampun. Ngapain lagi bikin begini. Susah juga nih, gue aja udah mulai. Biasanya gue udah H-1 udah jadi, tinggal upload. Atau H- berapa udah jadi, ini malah belum loh. Udah mulai gak konsisten. Ya pokoknya begitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya setiap Kamis podcast Biar Lega. Ciao.